Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, ada penanganan perubahan dalam manajemen proyek. Jadi memang kalau kalian lihat mungkin lebih ke sering kita bilang proyek itu fluktuatif gitu ya. Atau mungkin ada permasalahan kita kadang nggak tahu. Nah, sering seorang project manager biasanya kebentur nih masalah klasik ini. Jadi dalam pelaksanaan suatu proyek, khususnya proyek-proyek IT ya, biasanya ada terlambat, ada biaya membengkak, atau owner yang minta terlalu banyak gitu ya. Kalian mungkin sekarang udah semester 6 gitu ya. Mungkin kalian bisa nih untuk nyoba-nyoba freelance gitu ya. Di beberapa project yang ada, bisa internship gitu ya. Di beberapa mungkin kalau kalian lihat ada beberapa memang yang membuka untuk proyek-proyek luar negeri. Mungkin yang senang untuk berbicara dalam memang ingin gitu ya. Kalian bisa untuk asah skill kalian dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Biasanya nanti kita dibayar dolar, gitu ya, untuk develop proyek-proyek, biasanya proyek-proyek dari luar, gitu ya. Biasanya banyaknya seperti itu. Nah, itu biasanya gimana cara nyikapinnya? Nah, biasanya kalian memperkirakan biasanya kira-kira 20% dari biaya, jangan sampai membengkak, jangan sampai ada keterlambatan. Itu efek dari klien nanti. Link yang untuk kalian part timer itu biasanya nanti mereka akan ngasih bintang berapa. Jadi memang mereka ada ulasan terhadap ketika kalian mengerjakan project mereka. Jadi jangan sampai ada terlambatan biaya membengkak pada kalian karena mereka sudah detail. Oke, kita mau buat aplikasi kayak gini, biayanya segini. Oke, oke. Dan berapa lama? Tapi ketika kalian berjalan, ternyata ada keterlambatan, ada pembengkakan biaya pada kalian sendiri. Mungkin harusnya dikerjakan 1 bulan, ternyata jadi 2 bulan atau 1 bulan lebih gitu ya. Nah itu ada contoh gimana cara kita menyikapi permasalahan yang ada, jangan sampai eh, terlambat gitu ya. Mungkin saya kasih skill tersedikit sedikit ya. Kalau saya nggak pernah telat ngumpulin gitu ya. Anggap tugas, saya nggak pernah telat ya. Tugas kuliah aja ya misalkan anggapannya. Tuh, anggapnya tugas kuliah sama dengan pekerjaan ya. Nggak pernah telat, saya kumpulin aja dulu. Walaupun itu tidak sempurna gitu ya. Nah, ketika eh, memang si klien ini ya, biasanya cara saya untuk ke klien, biasanya saya nggak telat, saya kumpulin. Ini kayak gini. Eh, Terus klien lihat, oh iya nih, terus saya coba dulu ya. Ternyata ada problem. Ya memang kita sudah tahu. Ya. eh ini ada problem nih di sini ternyata. Oh iya ya, ya udah nggak apa-apa Pak, sambil berjalan kita kita maintenance. Biasanya kalau di proyek-proyek IT seperti itu. Cara saya untuk eh, meminta permohonan jangan sampai mereka kecewa dengan si klien ini, gitu ya. Jadi cara saya, ya udah saya jangan sampai bilang gini, Pak telat deh saya kirim, saya belum selesai nih. Wah jangan. Ketika klien kita harus bilang, Pak eh, atau Bu gitu ya, Pak saya mohon maaf nih atau gimana gitu. Jangan sampai. Tapi kita gini, Pak ini saya sudah ada gitu ya. Bapak bisa coba dulu aplikasinya. Ini ada problem nih Mbak, gini 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 gini. Oh iya bentar ya Pak, saya cek. Oh iya nih Pak, ternyata ada yang di sini. Eh, Minta tolong seminggu ya Pak, nggak apa-apa Bapak sambil berjalan. Nanti kita ada maintenance di situ, nanti kita perbaiki. Oh iya baik Mbak, terima kasih banyak. Biasanya seperti itu. Itu cara menyikapi permasalahan di dalam proyek ya. Makanya saya kadang kalau kita udah belajar manajemen proyek ya, kan kita udah tahu tenggat waktu. eh Tugas kadang, Bu, saya tugas mati lampu, Bu, saya nggak bisa ngirim. Lah, kemana aja nih tugas kan 1 minggu. Kok telat gitu. Toh saya ngerjain itu 1 jam kelar. Misalkan anggapan saya ya. Ini gimana manajemen proyeknya nih? Ya, biasanya
Saya menanyakan lagi, kalian eh, mampu nggak untuk mengerjakan proyek tersebut? Kadang nanti tugas akhir pun ya, kan di aplikasi. Saya tanya nih, misalkan ini kelompok, nanti kalian presentasi terhadap saya gitu kan. Eh, untuk kalian rekam di YouTube, terus saya tanya-tanya, kita adakan untuk presentasi dari kalian tersendiri, secara grup gitu misalkan. Eh, Bu, maaf, kelompok kita belum ngumpulin. Alasannya belum download aplikasi gitu, mungkin belum pakai apa gitu ya. Duh, gimana nanti kalian di proyek pak 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 pak, dimarahin, diomelin. Mungkin bahasa binatang keluar semua gitu ya. Nah, itu kita harus pelajari juga untuk eh, Bu, saya udah mengerjakan, tapi untuk yang sumber daya saya belum sampai sini, Bu. Mungkin saya kumpulin dulu ya, Bu. Nanti mungkin saya pas lagi presentasi saya masukin di situ. Itu cara berbicara ketika di project. Jadi kita jangan bilang, Bu, saya belum kerjain. Wah, itu menurut saya untuk nanti kalian ketika sama owner gitu ya. Nah, itu kalian harus siap-siap diomelin, bahkan ada yang dipecat langsung. Gitu. Kita nggak tahu ya kejadian memang bos kita nanti ya seperti apa. Nah, ini ada faktor-faktor penting dalam penanganan perubahan. Jadi memang batasan manajemen proyek nih kan ada 4 hal yang penting. Jadi cakupan proyek, tadi ya, skop proyeknya kalian harus tahu dulu. Oh, kira-kira segini kemampuan kita, sekian Bu. Gitu. Saya pun kadang tanya, kalian sanggup nggak satu minggu? Biasanya, jadi itu saya biasanya ngasih UAS itu karena berbasisnya software ya. Saya ngasih tuh 3 minggu udah saya kasih soal. Jadi ketika pertemuan ke-14 apa 15 tuh saya udah kasih ini soalnya. Kalian bisa kerjakan dari sekarang. Jadi kalian bisa em, nyicil lah untuk si tugasnya tersebut. Karena berbasis project. Tugasnya udah bisa dinyicil nih 3 minggu. Gitu ya. Tapi ternyata pas udah selesai pengumpulan, Bu maaf saya belum ngumpulin. Wah, gimana ini? Saya udah harus target 5 hari setelah UAS. Biasanya saya udah harus mengumpulkan seminggu ya. Saya dikasih waktu. Saya udah harus ngumpulin nilai-nilai kalian ke dalam sistem gitu ya. Gimana saya juga nggak bisa bantu. Udah 3 minggu saya kasih waktu kok. Gimana? Ya Bu, saya ngerjain ABC. Nah, kalian harus tahu. Itu harus dicicil setiap harinya. Sama dengan project gitu ya. Proyeknya pun kalian udah tahu skopnya. Wah, ini kira-kira proyeknya lama nih. Dari yang eh, Kak Tata atau Bu Tata kerjakan gitu ya. Jadi harusnya gini-gini nih. Kita harus ada waktu nih setelah kita selesai ini. Mungkin besok ada tugas, ada ujian. Kita harus ngerjain nih pelan-pelan. Kamu ntar bagi soal ya gitu ya. Misalkan kelompok. Kita bagi, oh kamu yang bagian ini ya. Nanti saya kerjain yang seminggu ini kamu bagian ini. Jadi bisa saling eh, mempelajari juga tentang proyek ini. Gitu ya. Waktu pelaksanaan proyek, nah itu project timeline. Kalian juga harus belajar tentang itu. Mungkin nanti ya ketika di aplikasi kalian sudah bisa lihat, oh ternyata kayak gini gitu ya. Nah, biaya proyek. Nah, kira-kira nanti kalian juga mau analisa biaya proyeknya berapa. Cuman saya nggak ngejelasin, oh nanti perhitungannya kayak gini, gini, gini. Saya sudah kasih nih contohnya, kalian tinggal eh, mengisi di aplikasi. Cuman real on projectnya, kalian udah harus tahu tuh kira-kira sebagai manajemen proyek, kalian udah harus taruh kira-kira biayanya sekian di upgrade biasanya 20% dari nilai proyek yang ada. Dan kualitas dari proyek itu sendiri. Jadi time, cost, quality, and scope. Jadi 4 hal yang paling penting. Scope-nya, terus kemudian time-nya, waktunya, cost-nya, biaya, dan kualitasnya. Di sini kita paling penting. Nah, ini ya tadi kita lihat waktunya, biayanya, project time-nya gitu ya. Scope-nya, kira-kira bisa nggak nih proyeknya dilakukan secara langsung atau tanpa perencanaan. Ad hoc tuh kita kayak langsung aja kita kerjain tanpa perencanaan atau metode yang tepat gitu ya. Langsung aja deh kita kerjain. Biasanya kalau konstruksi sih kita harus langsung ya. Tuh up software biasanya eh mau warna apa aplikasinya.
mau aplikasinya kayak gimana. Biasanya kita ada UI UX-nya, kita kasih tahu dulu, terus nanti ada QA-nya, kita lihat apa dapat berjalan atau ngebugs dan lain-lain gitu ya. Biasanya untuk developernya berapa lama bisa mengerjakan gitu ya, dan lain-lain. Secara quality mungkin lebih kepada standar, misalnya contohnya salah satunya ISO gitu, International Standard Operation, di mana memang mengacu misalkan cyber security. Kalian bisa lihat tuh Gojek telah mendapatkan ISO 27000. Ya, 27000 tuh cyber security-nya, manajemen sistem gitu ya. Jadi, oh oke, dia sudah lihat kualitasnya, kita percaya deh. Terus sudah ter akreditasi LSP ya. Lembaga untuk LPS atau LPS kalau nggak salah. Nah itu untuk kalau misalkan uangnya hilang kita langsung bisa dibalikin atau gimana? Tuh, karena ada lembaga penjamin si sosial itu ya, kalau nggak salah LPS itu saya lupa panjangannya. Tapi kalau kalian lihat bank-bank juga sudah ada akreditasi terhadap kualitasnya itu. Kemudian biaya waktu scale projectnya seperti apa? Nah, time-nya juga tadi ya. Ada komponen dari scope dan time tersebut. Nah, dari strategi penanganan perubahan ini gitu ya, kita bisa lihat nih, ada ketidakprofesionalan dari seorang pengembang atau adanya keberhasilan yang kalian lakukan. Biasanya ada negosiasi. Di sini kalau kalian mau jadi project manager biasanya negotiation skill itu kalian harus punya untuk soft skill-nya. Nah, seperti itu ya tadi saya contohkan. Saya kerjain tapi sebenarnya telat nih gitu ya, sebenarnya saya belum semuanya tapi saya kumpulin aja dulu terus, Bu mohon maaf saya ini gitu ya. Itu lebih fine, lebih dapat udah ada ketahuan prosesnya gitu ya, dibanding dengan telat belum ngerjain apa-apa atau mungkin telat tidak disubmit gitu, misalnya contohnya itu dalam tugas ya. Nah, itu ada negosiasinya. Bu, mohon maaf karena kita bla bla bla. Jadi kita baru sampai sini, yang sini saya kita masih belum ngerti. Lah, kok belum ngerti? Kemarin saya tanya apakah sudah paham gitu ya. Oke, udah paham. Nanti ketika sudah dilaksanakan ke sistem untuk penugasan harusnya sudah paham. Kok sini masih belum ngerti lagi. Nah, itu harusnya kita harus tahu nego yang baiknya seperti apa. Bu, saya sudah. Hanya saja mungkin yang ininya masih belum running, gitu ya mungkin. Karena ada yang belum saya dapatkan nih dari mungkin codingannya, gitu ya. Saya masih ngecek dulu, tapi saya kumpulin dulu, Bu. Ini semendikit kok, Bu. 1 jam kemudian saya share nih, Bu. Karena sudah mati lampu juga, Bu, di sini. Misalkan seperti itu. Jadi memang harus mempersiapkan nego-nego untuk kira-kira yang memang dapat diterima oleh klien. Nah, contohnya itulah ya. Nah, kemudian bisa lobby biasanya. Ada proyek-proyek tertentu. Nah, itu saya nggak bisa ngajarin banyak karena itu memang soft skill dari kalian tersendiri. Saya pun uh, negotiationnya oke gitu ke orang. Bahkan kalau misalkan ke pasar kita negosiasi juga kan. Itu negotiation skill juga ketika kalian pengen tawar menawar ya. Nah, itu juga mempertahankan image baik dari suatu si pengembang. Misalkan kalian sebagai untuk third party-nya dari menang juga gitu ya tender. Terus kalian itu bisa dilihat dari image baiknya. Makanya kalian biasanya ini porto saya, Bu. Ini porto biasanya kalau ditanya nanti di porto apa, kamu udah buat apa aja gitu. Ini porto saya, Bu. Saya udah membuat ini. Saya udah membuat aplikasi ini. Biasanya ditanyanya portonya apa. Saya udah ikut waktu itu proyek ini gitu ya. Saya pun juga dulu eh, mungkin kalau ditanya, saya udah ikut proyek banyak. Ya, proyek apa aja? Nih saya udah cantumkan semuanya di CV. Gitu. Oke, ada ininya nggak? Bukti. Biasanya saya selalu foto setiap proyek yang saya kerjakan. Saya minta foto bareng sama orangnya nih. Proyeknya udah goal gitu. Strateginya apa? Itu bisa jadi citra baik kita ketika kita sudah melakukan
project yang done gitu ya, selesai dan customer puas gitu ya, kita biasanya kasih citra baik terhadap perusahaan kita. Nah, itu juga kita bisa lihat ya risiko-risikonya. Apa kita dapat terima risiko ini atau kita tidak dapat terima. Nah, kira-kira dari ketidakterimaan ini, bagaimana cara menanggulangi? Jadi, untuk suatu perusahaan mungkin kalian kalau terpikir sampai itu eh, banyak ya. Soalnya memang banyak yang fokus terhadap risk manajemennya tersendiri, kemudian juga ada konsekuensinya, mereka harus tahu, harus em, mungkin di kantor kita harus diskusikan gitu ya biasanya. Seperti itu. Oke. Em, untuk yang kemarin mungkin ini sedikit tentang critical path method gitu ya. Em, ada yang mau nyoba atau saya jelasin question number one, terus kalian nyoba nomor dua. Gitu. Ada yang mau mencoba? Apakah saya dulu? Oke, ini mungkin saya pakai bahasa Inggris karena rata-rata eh, banyaknya pakai bahasa Inggris. Cuma nanti saya ketika soal nanti saya bahasa Indonesiain semua. Ini saya contoh aja. Jadi di critical path method atau PERT ini, gitu ya, metode PERT ini. Jadi ada activity ID-nya. Misalnya contoh, kalian kemarin ya, kita udah bahas tentang masak mie atau bikin kopi gitu ya. Nah, ini ada aktivitasnya. Nah, kemarin kan kita numbering ya. Nah, kan kemarin kita numbering. Numbering 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu sama dengan ID-nya. Nah, ID-nya kita anggap sekarang A, B, C, D, E, F. Nah, ini aktivitasnya. Ini aktivitas dalam animation ya. Jadi ketika kita bikin video untuk draftnya sampai final, untuk upload post ke dalam sosial media. Ini contoh. Kita create outline. Nah, ini adalah tahap awal. Preceding activity itu adalah aktivitas sebelumnya. Jadi aktivitas sebelum create outline ini belum ada gitu ya. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Ini adalah yang nomor satunya. Karena preceding activity-nya itu nggak ada sebelumnya. Strip ya. Nah, selanjutnya dari A ini kita bisa lihat, oh di preceding-nya ini dia sebelum ini writing outline, sebelum write draft itu sama edit and create a final draft ini kita ke A gitu ya. Jadi setelah A ternyata ada B dan C. Di sini ada yang mau meneruskan? Ada yang mau meneruskan gambar? Oke, saya dulu deh. Nah, selanjutnya ada C dan B. Di D ini, aktivitas desain post visual ini, aktivitas sebelumnya adalah B dan C. Berarti kita bisa gambar seperti ini. Nah, E ini aktivitas sebelumnya adalah D. Lanjut, kita ke E. Kemudian ke F. Karena E ya, sebelumnya F itu. Upload post, F. Untuk duration, kemarin ada X ya di atasnya ini. Kemarin X. X ini adalah time.
atau duration atau durasi. Nah, kita bisa lihat A ini aktivitasnya 1. Oke. A durationnya 1 gitu ya. Berarti nanti ketika kita A ini 1. Dari A ke B, kita bisa lihat durasinya adalah 5. Gitu ya. Dari C adalah durasinya A ke C 2. Nanti mungkin kalau satu ini nanti saya jelaskan di yang seterusnya. Biasanya soalnya ada seperti ini. Nah, nanti biasanya kita ada di sini. Tuh ya. Itu biasanya durasinya 1. Tapi nanti ya, the next. Nah ini um, the next lagi. Nah, kita menjelaskan yang ini dulu. Sampai sini dapat dipahami. Ini kan B, C, C, D. Nah, sebenarnya di sini ada durationnya 4, koma berapa? Misalkan 3. Atau durasinya 4 aja, itu berarti dua-duanya 4. Gitu. Tapi kalau misalkan ada 4,3, berarti yang C-nya 4, yang B-nya 3. Jadi misalkan 4,3, berarti 4, yang di sini 3. Ntar kita ngikutin aktivitasnya aja. Tapi biasanya nanti ada lebih detail lagi. Nanti seterusnya kita pelajarin. Nah, di sini ada D ke E. D ke E 2. Nih ya, durasinya 2. Terus F ke E ke F 1. Nah, ini gambar dari si aktivitas ini. Gitu ya. Jadi misalkan di sini ada 4,3, berarti nanti ubah. Berarti di sini yang C-nya 4, yang B-nya 3. Jadi nanti kita bisa, biasanya kalau kayak gini ada paragraf baru, nanti di sini ada B. Terus di sini durationnya berapa. Tergantung ya. Jadi nanti ada beberapa soal yang memang berbeda-beda. Misalkan di sini 3 atau 4. Gitu. Di sini ada B. Di sini ada C. Tapi dengan aktivitas yang sama. Biasanya nanti akan ada garis lagi. Mungkin nanti bisa dicoba untuk soalnya. Oke. Sampai di sini untuk yang question number 1 sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Oke. Bisa Eh, Ibu. lanjut ya. Kita ke question number 2. Oke. Ini sebenarnya yang nanti akan mungkin ada di, kalau kalian lihat ya, wah pusing nih banyak banget gitu ya. Nah, nanti mungkin ini adalah salah satu contoh dari suatu aplikasi gitu ya. Apa sih yang kita dari aplikasi? Kalian juga mungkin sudah ada yang membuat aplikasi, apa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mungkin aktivitas yang ada gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa numbering tuh ID-nya, kira-kira aktivitasnya nomor berapa. Kira-kira analisis kebutuhan user tuh A, terus perancangan aplikasi tuh B, kemudian install software tuh C, terus programming tuh D, E, F gitu. Jadi tadi ya seperti ID, tadi kan sederhana ya kalau kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada pendahulunya tadi ya, proceeding ya. Oh, bahasa Inggrisnya aktivitas pendahulu. Nah, si proceeding activity-nya ini pendahulunya siapa? Gitu ya. Kita bisa lihat di sini untuk analisa kebutuhan user kita dapat mungkin ininya dari A-nya di sini ya. Nah, pendahulunya dari yang si A ini nggak ada. Gitu. Jadi nanti kita bisa gambarkan ini nanti data ini sebenarnya adalah data yang ada di Microsoft Project. Mungkin kalau udah ada yang install Microsoft Project gitu ya, bisa coba-coba. Tapi biasanya kenapa saya belakangan, karena Microsoft Project bisa 1 bulan kalian dapat free gitu ya, mencoba gitu. Jadi mungkin saya akhir-akhir baru suruh download yang original ya. Atau mungkin nanti saya kasih yang bajakannya. Tapi nggak tahu nanti kalian bisa
masih oke nggak si bajakannya ini, gitu ya. Nah, A gitu ya. Tadi analisa kebutuhan user. Ngapain aja? Ada survei kebutuhan user, ada analisis kebutuhan user, ada dokumentasi analisis kebutuhan user. Itu adalah step by stepnya. Berapa hari gitu. Itu adalah total dari si A ini adalah 10 hari. Nah, jadi kita bisa cek di sini. Tuh. Kalau untuk gambar mungkin kita cuman A gitu ya. Terus lanjut nih karena dia aktivitas pendahulunya nggak ada, langsung ke B gitu ya misalkan. Nah, B ini kan dari A dan C. Oh, berarti si C dari B. Nah, gimana nih aktivitas pendahulunya? Di sini ada C, di sini C juga ke B gitu ya. Nah, biasanya di sini kita bisa lihat di sini biasanya habis A, B, B, bisa di sini juga B setelah A kan. Nah, kemudian si C ini setelah B, tapi B ini nggak bisa mulai setelah C gitu ya. Nah, itu juga agak membingungkan. Nah, kita bisa gini, bisa bolak-balik. B, B itu bisa aktivitas pendahulunya adalah si C. Jadi kita bisa C di belakang aja ya. Kita gini. Nah, tetapi si B ini ternyata aktivitas pendahulunya si C kan. Gitu ya. Tapi si C ini juga aktivitas pendahulunya si B. Nah, kita bisa langsung tarik balik. So, jadi si karena si C ini pendahulunya adalah si B, gitu ya. B dulu baru si C, si B si B ini ada pendahulunya si A sama si C, bisa gambarnya bisa seperti ini. Tapi biasanya jarang karena ini nanti masuknya ke Microsoft Project. Biasanya saya gambarnya yang sederhana-sederhana aja dulu untuk ujian UTS. Nah, lanjut. Kita lihat kita lihatnya kalau di sini ini dua itu total dari yang ini ya. Jadi kita tahu waktunya tuh dari mana aja. Intan software, instalasi software. Software apa yang diinstal? Nah, kalian harus tahu apa aja. Kira-kira berapa hari. Nah, ini biasanya adalah penambahan, sorry, dari si. Kalau lihat ini udah pusing ya. Tapi nanti ini yang data yang akan dimasukkan ke dalam Microsoft Project. Tapi seenggaknya Microsoft Project nanti langsung bisa tampil sebenarnya. Tapi untuk ujian karena pakai analisisnya critical path method, kita harus tahu untuk path methodnya sendiri, gitu ya. Mau nggak mau kita harus bisa gambarnya dulu. Tuh. Karena nanti ketika masuk ke dalam sini untuk upload itu kita nggak bisa langsung tahu, makanya kita harus tahu si analisa awalnya dulu. Gitu. Nah, kemudian D, D itu dari B dan C. Oke, berarti gini. Apa sih? Oke, E dari D. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita E, D, F, lebih gampang ya dari E. Ini kalau di Microsoft Project, emang kalau keluarnya kayak gini ya. Jadi 28 itu dari mana? Dari 27 tambah 1. 8 itu dari mana? Dari 4 tambah 3 tambah 1. Jadi nanti ketika kalian install di Microsoft Project, datanya akan seperti ini. Kira-kira apa aja yang dikerjakan dalam membuat suatu aplikasi. Tuh. Jadi apa aja kalian projectnya. Nah, itu bisa dilihat dari durasi waktunya, kalian bisa kira-kira. Sebenarnya pun kalian bisa dapat untuk em, nah, kita targetin yang ini aja ya, yang hitam-hitamnya ya.
kita bisa lihat untuk ini. Nah, ini 10 hari, 25 hari, 2 hari, 28 hari, 8 hari, 2 hari. Nah, kita bisa tulis A-nya itu 10 hari di sini ya, karena dia yang di awal. B ke AC itu 25 hari, kan di sini. Biasanya nanti di sini ada A dan C-nya pisah kalau untuk part ya. Nggak langsung kayak gitu. Jadi biasanya oke AC. B ke C 2. Oke. Terus kemudian D, BC 28. BC 8 ke D. Ini karena sama ya. Jadi biasanya sih ada bedanya. Cuma nanti kita coba lagi. Untuk soal PERT lebih mudah sih. Yang dibanding ini ya. Karena ini saya kasih yang contoh yang dari Microsoft Project-nya saya copy gitu ya. Ini adalah contoh, nanti mungkin kalian bisa develop apa aja sih data-data yang diperlukan. Kemudian D ke E 8, E ke F 2. Nah, ini bisa nanti kalian dapatkan untuk perhitungan critical path methodnya. Dan mungkin kalian jumlahkan dan lain-lain. Tapi nanti ya, minggu depan mungkin kita akan lebih intens untuk ngerjain. Saya mau ada beberapa dari kalian yang bisa, siapa yang mau ngerjain gitu. Nanti saya dapatkan nilai tambah untuk yang memang nanti ketika kalian misalkan nilainya 79 atau 75 gitu. Saya bisa tambahkan nanti UTS-nya jadi 80. Gitu. Jadi nanti kalian eh, minggu depan bisa, siapa yang mau ngerjain, saya bu gitu ya. Nanti ada beberapa soal kalian bisa mengerjakannya gitu ya. Oke, di sini dapat dipahami untuk soalnya, untuk gambar secara ini dulu ya. Ini biasanya kalau di sini dia walaupun ada sebelumnya, biasa di sini masuknya 0. Dari 0 sampai ke A itu 10. Dapat dipahami? Bisa ya, Bu. Oke ya. Untuk gambar sudah oke ya. Nanti mungkin minggu depan kita yang kemarin dummy, inget yang dummy itu kalau misalkan eh, projectnya itu sebenarnya ada lewat dia, tapi sebenarnya kita pasti di alat tesnya, oh nggak mungkin nih ini ada di sini. Jadi nanti mungkin kita ke depannya akan mempelajari itu juga. Jadi minggu depan akan ada tugas, mungkin tugasnya gambar gini dulu gitu. Jadi simple, mungkin kerjainnya cuma 1 jam udah juga selesai, langsung bisa diupload. Minggu depan nanti siapa yang mau ngisi silahkan, saya open banget. Jadi nanti saya akan tambahkan mungkin misalkan nilainya 75 jadi 80 gitu ya. Mungkin nilainya 85 jadi 90, Bu saya mau Bu, nilai tambah Bu saya mau gitu ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya, namanya siapa nanti saya catat. Nanti ketika akhir mungkin nilai akhirnya misalkan 72 gitu ya misalkan. Pennya saya bisa naikkan ke 80. Jadi range-nya kalau eh, di range 70-an misalkan jadi 80, range 80-an bisa jadi 90 gitu. Jadi nanti cepat-cepatan ya untuk minggu depan mengerjakan analisa seperti ini atau critical path method ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin cukup dari itu, kita 2 kali em, Zoom gitu ya. Sekarang juga udah 24 orang gitu ya. 23 orang yang hadir. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau ada yang terlewat atau Bu saya tadi telat Bu, bla bla bla. Nanti saya upload di YouTube seperti biasa. Bisa dapat nonton di situ. Terima kasih banyak. Eh, ada yang mau bertanya mungkin sebelum saya tutup?
Sudah jelas? Jelas Ibu. Oke, baik. Terima Jelas, kasih Bu. banyak. Mungkin sehari Sabtu ya, kalian mungkin bisa mau ada yang lari dulu, atau mungkin ada yang mau olahraga, atau mungkin ada kelas lagi gitu, atau masih mau kerja dan lain-lain, bantu orang tua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pagi, Bu. Bu. Ya, Makasih, Bu. wabarakatuh. oke.